Shalom Bapak Ibu, Jemaat Pope Immanuel yang sungguh berbahagia karena minggu ini merupakan puncak perayaan HUT Jemaat Pope Immanuel. Dan saya juga sungguh bersuka cita bisa ikut bersama berbagi sukacita dengan jemaat Tuhan dengan mengikuti ibadah online melalui streaming dengan Zoom. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah ataupun khotbah yang hari ini dipercayakan kepada saya, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam kerajaan Allah yang kekal, sungguh waktu yang indah Tuhan karuniakan kepada kami. Dan sekarang kami mau memakainya dengan belajar firman Tuhan. Biar kami memperoleh berkat melalui pelajaran rohani pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Pope yang terkasih, judul tema pada ulang tahun Pope Immanuel pada tahun ini adalah tetap tegar di masa sukar. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 yang merupakan landasan dari tema yang diberikan oleh panitia. Saya akan membacakannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat Pope yang terkasih, 20 menit ke depan saya akan berkhotbah dengan judul tetap tegar di masa sukar. Sangat tepat sekali karena saat sekarang kita sama-sama mengalaminya. Saya dan jemaat sekalian pun mengalami masa sukar itu. Tapi bagaimana kita tetap tegar supaya kita bisa tetap hidup menjalannya dengan sukacita. Arti tegar itu biasanya kokoh, ya, kokoh kuat. Nah, tantangan itu banyak. Saya mengambil satu analogi. Mungkin jemaat Tuhan pernah melihat ikan salmon. Ikan salmon ini adalah ikan yang mahal. Dagingnya juga dijual itu mahal. Secara khusus di Jepang ini merupakan makanan yang paling enak. Nah, cerita dari kutipan dari website yang saya ambil ini yaitu tentang kisah nelayan Jepang yang ingin membawa ikan salmon tangkapannya dari kapal menuju ke daratan. Jadi dia membawa tangkapannya itu dari kapalnya menuju ke daratan. Tetapi sangat disayangkan, setiap sampai di daratan ikan salmon itu mati. Kalau toh hidup sudah hampir mati dan itu tidak segar lagi sehingga harganya turun. Begitu terus berlangsung sampai berlangsung lumayan lama. Kemudian nelayan Jepang ini mencoba satu ide yang sangat kontroversial atau ide, boleh dikatakan ide gila ya. Jadi dia memasukkan ikan salmon itu ke dalam satu tempat, satu drum, dan ke dalamnya dia masukkan anak ikan hiu. Nah, saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, hasilnya wow, sangat mengejutkan. Ternyata ikan salmon itu tetap hidup segar setelah melalui perjalanan panjang dari kapal menuju daratan. Timbul pertanyaan, apa sebenarnya membuat ikan-ikan salmon itu tetap bertahan hidup? Ternyata di dalam bak tadi ya, drum tadi, ikan salmon tersebut dikejar-kejar oleh anak ikan hiu. Mereka terus dikejar-kejar tanpa henti. Nah, ikan salmon ini berenang dengan sangat gesit untuk menghindari cengkeraman dari anak ikan hiu tersebut. Sampai akhirnya mereka tiba di daratan
ikan salmon tersebut tetap hidup dalam kondisi segar dan nelayan ini bersukacita tentunya. Jadi tegar dalam kesukaran, kalau saya memaknai ilustrasi tadi, adalah upaya maksimal untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi susah. Kisah ikan salmon di atas itu merupakan satu filosofi, ya, satu pelajaran penting bagi saya untuk mengambil contoh bagaimana memberi penjelasan kondisi kita dalam menghadapi kondisi sukar. Marilah kita contoh pelajaran dari ikan salmon tersebut. Saudara, Bapak Ibu Jemaat POK Immanuel yang terkasih, saya akan membahas 3 pelajaran untuk tetap tegar di masa sukar dengan mencontoh filosofi ikan salmon tadi agar tetap bisa bertahan hidup. Pelajaran yang pertama, adaptasi lingkungan. Jadi filosofi ikan salmon, rasa takut yang dialami oleh ikan salmon pada saat dikejar-kejar oleh anak ikan hiu yang menyebabkan ikan ini terus bergerak, tidak berhenti, tidak kenal lelah. Satu tujuannya agar terhindar dari cengkeraman ikan hiu. Keluaran 16 ayat 2-3 saya baca. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bangsa Israel yang dibawa Musa keluar dari Mesir ternyata tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru di padang gurun. Mereka misalnya diberikan pilihan, kesempatan untuk memilih pada saat itu, mereka lebih senang menjadi budak di Mesir daripada hidup merdeka tapi susah memperoleh makan enak. Beradaptasi dengan lingkungan baru memang tidak enak, ya, jemaat Tuhan. Karena ada satu kondisi yang bisa membuat seseorang menyesal dengan keputusan yang pernah diambilnya. Sehingga cara yang lebih mudah adalah membuat perbandingan antara kondisi sebelum dan kondisi saat ini. Tugas berat Nabi Musa adalah memimpin bangsa Israel yang masih memiliki pola pikir lama di antara umat lain untuk tetap pada keputusan baru, yaitu melalui padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Jemaat POK yang terkasih, jika kita menuang minyak ke dalam air dalam sebuah botol kaca, kedua benda cair ini tidak bisa bersatu, ya, karena beda berat jenis. Bagaimana agar dia bisa bersatu? Hanya ada satu cara, kita goncangkan, kita kocok, sehingga membentuk satu emulsi, yaitu campuran antara minyak dan air yang tentunya menghasilkan sifat dan karakteristik baru. Pada saat digoncang, pada saat digoyang, dicampur, itu adalah masa yang paling tidak menyenangkan, ya. Kondisi kehidupan kita pun tidak jauh berbeda dengan analogi di atas. Agar kita dapat bercampur sempurna dengan kondisi baru yang tidak menyenangkan, maka hanya ada satu cara, yaitu pola pikir kita harus mampu dicampur dengan kondisi baru tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kondisi kita masih mencekam. Pandemi COVID-19, resesi ekonomi masih melanda negeri kita, bahkan seluruh dunia. Oleh karena itu, agar kita bisa tetap bertahan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi masa sukar ini, hanya satu cara yang paling jitu, yaitu kita melakukan perubahan pola pikir dan kita menyatu dengan kondisi krisis ini. Saat ini semua penduduk dunia sedang dilanda rasa ketakutan, ya. Pertama ketakutan tertular virus 19, kemudian ketakutan negaranya bangkrut. Nah, untuk melawannya perlu dilakukan satu terapi perilaku perubahan pola pikir atau disebut perilaku kognitif. Kita merubah pola pikir kita yang semula kita mungkin takut, kita membenci kondisi baru ini, tetapi dengan adanya perubahan pola pikir kita memiliki pikiran yang kreatif
Sehingga semua rasa ketakutan sirna diganti dengan rasa optimis dan keberanian untuk mengatasi permasalahan, terutama pandemi COVID-19. Sekarang pelajaran yang kedua, merubah gaya hidup. Tetap saya kutip filosofi ikan salmon. Rasa takut yang dialami ikan salmon pada saat dikejar-kejar oleh anak ikan hiu menyebabkan ikan ini terus bergerak tanpa kenal lelah agar terhindar dari cengkeraman ikan hiu. Manusia dalam kondisi ketakutan pada umumnya mempunyai satu kondisi yang disebut mencekam, ya, terasa kecil, ya. Dan dalam kondisi tersebut pasti mereka melakukan upaya maksimal agar bisa keluar dari permasalahan ini. Ini adalah yang disebut perubahan gaya hidup. Jadi Yosua 4 ayat 14 saya akan bacakan. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan ini merupakan bangsa Israel keturunan baru. Karena orang-orang tua mereka, generasi tua pada umumnya sudah meninggal di padang gurun. Nah, pada saat mereka mau memasuki tanah perjanjian, mereka akan menyeberang sungai Yordan. Mereka ini adalah bangsa yang baru. Jadi terlihat adanya perubahan gaya hidup. Yang sebelumnya bangsa ini suka bersungut-sungut, bangsa ini tidak suka dengan kondisi baru di padang gurun. Tetapi saat dipimpin oleh Yosua, generasi ini menjadi umat yang penurut. Apa yang diperintahkan Yosua senantiasa ditaati dan dilakukan tanpa ada sungutan lagi. Perubahan gaya hidup ini membuat bangsa Israel bisa dengan mudah mengalahkan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dulu ada di seberang sungai Yordan. Kita bisa baca itu di Alkitab kita, ya. Dan mungkin saudara pernah melihat binatang bunglon. Bunglon itu gampang sekali dia merubah warnanya. Dia berada di kondisi padang pasir, dia akan berubah coklat. Dia berada di dedaunan, dia akan berubah menjadi hijau. Nah, bunglon ini adalah binatang yang paling cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Hal ini merupakan hal yang baik. Kita pun seharusnya kita cepat merubah gaya hidup kita dengan kondisi lingkungan yang sedang ada ini. Jemaat POK yang terkasih, di tengah kondisi susah secara ekonomi dan perubahan iklim global serta ancaman resesi ekonomi maksud saya dan pandemi COVID-19, cara paling jitu untuk tetap bertahan hidup adalah melalui menetapkan pola gaya hidup baru. Sekarang di negeri kita kenal dengan new normal. Dulu kita tidak begitu perhatian terhadap kebersihan. Namun sekarang mutlak kita lakukan. Dulu kita nggak suka dengan banyak peraturan-peraturan baru yang mengikat. Namun sekarang mau tidak mau wajib kita patuhi. Dulu mungkin kita kurang suka memperhatikan kebugaran tubuh kita. Malas berolahraga. Jarang minum vitamin C. Namun ibu bapak yang terkasih, sekarang gaya hidup baru kita adalah gaya hidup sehat, gaya hidup baru yang sehat, makanan bergizi serta cukup olahraga. Dan ini semua merupakan satu pengaturan yang baik untuk menyesuaikan dengan kondisi baru yang sedang kita alami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bersama kita hadapi kondisi sukar dengan tegar untuk tetap kita survive atau kita bisa hidup di dalamnya. Pelajaran ketiga, tetap semangat. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat adalah motivasi yang paling besar di dalam penyelesaian masalah. Jadi kalau ibu bapak masih memiliki masalah, kalau semangat berkurang atau turun atau tidak ada sama sekali, yakinlah bahwa masalah tersebut tidak akan terselesaikan.
Jadi semangat itu akan memberikan dorongan internal kepada semua organ tubuh kita untuk melakukan kegiatan secara optimal. Amsal memberikan kata-kata bijak bahwa hanya semangat yang dapat melepaskan manusia dari penderitaannya. Saya ulangi, hanya semangat yang dapat melepaskan manusia dari penderitaannya. Dan apabila semangat itu patah, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Semangat tentu harus didasari oleh pengharapan. Karena tanpa dasar tersebut, semangat tidak bisa fokus. Dan bisa terjadi apa yang sering kita dengar sebagai istilah disorientasi. Salah sasaran ya, salah target. Semangat untuk tetap tegar dalam menghadapi kesukaran merupakan modal di dalam bertahan hidup. Ilustrasi tentang cerita ikan salmon tadi merupakan gambaran yang jelas bagaimana ikan-ikan tersebut tetap bersemangat untuk menghindari cengkeraman anak ikan hiu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernah dengar cerita tentang nama motivator terkenal di dunia? Nick Vujicic. Motivator tanpa lengan dan tanpa kaki, tapi dia dapat membantu orang banyak dalam memberikan dorongan semangat untuk tetap hidup, untuk tetap berjuang dan berkarya melawan keadaan dunia yang diterimanya. Kisah dari Nick Vujicic ini sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Jadi tolong mungkin bisa dicari di googling dan Bapak Ibu membacanya. Saat sekarang ini kita resah, banyak sekali yang disebut kebohongan publik. Kita menjadi bingung, mana informasi benar dan mana informasi yang tidak benar. Terkadang informasi itu benar, tetapi disampaikan dengan tidak pada tempatnya menjadi informasi tidak benar. Tetapi yang lebih banyak lagi informasi tidak benar, kebohongan, tapi disampaikan dengan cara-cara yang bagus, sistematik, kita berpikir itu adalah informasi yang benar. Ini kita harus mempunyai semangat untuk berperang melawan kebohongan ini. Hanya semangat untuk berperang melawan kebohongan. Itulah yang bisa bertahan, kita tidak hanyut, tetapi kita tetap tegar di masa sukar. Jemaat POK yang terkasih, pengharapan kita jelas bahwa orang percaya merupakan orang yang memahami kebenaran karena kita berasal dari roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Untuk itu kita upayakan menjauhi semua hal yang tidak dalam batas-batas kebenaran. Kesimpulan pada hari ini, 3 pelajaran yang bisa kita gunakan agar kita tetap tegar di masa sukar, yaitu pertama, adaptasi lingkungan, ya, lingkungannya berubah-ubah, tetapi kita dengan cepat dapat beradaptasi, maka selamatlah kita. Kedua, merubah gaya hidup. Mungkin gaya hidup lama kita tidak bisa atau tidak cocok dengan kondisi lingkungan saat sekarang. Marilah kita merubahnya. Dan yang ketiga, tetap semangat untuk melakukannya dengan optimum. 2 hal di atas, semangat inilah yang mendorong, memberikan motivasi kita agar kita tetap tegar di masa sukar. Jemaat Tuhan Yesus yang terkasih, saya mengakhiri khotbah pada hari ini dengan mengutip satu kalimat dari mantan Perdana Menteri Margaret Thatcher. Begini, Margaret Thatcher mengatakan, sumber daya yang paling hebat bagi negara makmur bukanlah alam, melainkan manusianya. Pemerintah harus bisa membuat warga negara mengeluarkan seluruh kemampuannya. Jadi menurut Margaret Thatcher, sumber daya yang paling top, paling hebat, itu bukan sumber daya alam, tetapi manusianya. Nah, pemerintah yang mampu membuat warga negara mengoptimumkan atau mengoptimalkan kompetensinya, kemampuannya, itu akan membuat negara tersebut makmur. Saat sekarang kita dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi kita dalam mengatasi
seluruh masa ataupun kesukaran hidup, terutama dalam masa sukar menghadapi pandemi COVID dan resesi ekonomi. Akhirnya saya akan menutup khotbah ini dengan mengutip satu kata-kata bijak. Hidup ini tidak tergantung pada situasi, tetapi terhadap keputusan apa yang kita ambil. Saya ulangi, hidup ini tidak tergantung pada situasi, tetapi terhadap keputusan apa yang kita ambil. Jadi kalau keputusan yang kita ambil tepat, maka hidup kita sangat bernilai. Tetapi kalau kita mengambil keputusan yang salah, kita akan menanggung resikonya. Bapak Ibu Jemaat POK yang saya kasih, demikian khotbah pada hari ini dengan menyambut hari ulang tahun Gereja Pope Immanuel. Kita diberikan satu kesempatan untuk mengkoreksi kembali bagaimana cara kita hidup agar kita tetap tegar di masa sukar, tetap kuat walaupun kondisi tidak menyenangkan. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saya akan menutupnya dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu boleh selesai dengan khotbah pada hari ini. Biarlah kami semua memperoleh berkat yang sama. Jemaat Tuhan Pope Immanuel, hamba sendiri, kami bersuka cita karena kami memiliki Tuhan Allah yang peduli kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi jemaat Tuhan di program lain dalam acara yang lain juga. Shalom.